Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang ekspresi bilangan pecahan dan apa itu pecahan senilai. Ya. Oke, kita akan memulainya dengan sebuah cerita. Jadi suatu hari seorang ibu membuat 2 loyang pizza. Ya. Oke, teman-teman pernah makan pizza ya? Nah, ada 2 loyang pizza yang sama besar. Masing-masing pizza ini dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Jadi pizza yang pertama dipotong menjadi 6 bagian sama besar, begitupun pizza yang kedua. Nah, setelah beberapa saat ibu ini pergi, pizza ini tersisa beberapa potong lagi, ya. Nah, ternyata pizza tadi dimakan oleh Giant, sehingga tersisa beberapa potong lagi. Nah, lalu Giant menanyakan, berapa sisa masing-masing pizzanya? Sekarang kita lihat, pizza yang pertama berapa sisanya, pizza yang kedua berapa sisanya. Oke. Jika teman-teman lihat, pizza yang pertama ini tersisa tinggal setengahnya ya. Nah, setengah dalam pecahan itu bisa dituliskan menjadi 1/2. Ya, 1/2 itu adalah setengah jika dalam pecahan. Oke, nah lalu bagaimana dengan bentuk pizza yang kedua? Berapakah sisanya? Oke, nah untuk mempermudah menuliskannya, kita buat dalam bentuk pecahan. Caranya adalah, pertama, teman-teman ingat berapa potong pizza awalnya pizza yang kedua ini? Ya, ada 6. Ada 6 potong. Sekarang yang tersisa hanyalah tinggal 4. Maka, cara menuliskan sisanya dalam bentuk pecahan adalah 4/6. Artinya adalah yang 4 ini adalah pizza yang tersisa dan yang 6 ini adalah total pizza pada awalnya. Jadi dari 6 bagian tinggal tersisa 4 bagian, ya. Maka bentuk ekspresinya atau bentuk pecahannya menjadi 4/6. Dengan demikian, kita bisa lihat bentuk umum pecahan itu adalah A/B. Jadi pecahan itu bentuknya atau biasa ditulis dalam bentuk A/B dengan A adalah pembilang, B disebut sebagai penyebut. Ya, ingat, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Dengan ketentuan A dan B itu adalah bilangan bulat. Masih ingat kan apa itu bilangan bulat? Pertemuan sebelumnya ya. Nah, tapi A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi boleh bilangan positif ataupun bilangan negatif, yang penting tidak sama dengan 0. Ya, bilangan bulat tapi bukan 0. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan. Kita akan mencoba membuat pecahan dari bentuk-bentuk yang disajikan. Biasanya dalam bentuk arsiran ya. Oke. Di sini Ibu memiliki sebuah persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Ya, ada 5 bagian yang sama besar. Tetapi 2 bagiannya sudah diarsir. Ya, total 5 bagian, yang 2 diarsir, yang 3 tidak diarsir. Kita akan menyatakan banyaknya arsiran dalam bentuk pecahan. Ingat ya, banyaknya arsiran dalam bentuk pecahan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah, pertama, teman-teman harus tahu dulu berapa total bagian dari sebuah bangun ini, dari bangun persegi panjang ini. Persegi panjang ini memiliki berapa bagian? 5 bagian yang sama besar. Ingat ya, harus sama besar. Oke,
Ada 5 bagian yang sama besar dan terdapat berapa arsiran? 2 arsiran. Maka bentuk pecahannya menjadi 2/5. 2 adalah banyaknya arsiran yang tadi ditanyakan dan 5 adalah total seluruh bagian. Ya. Kita coba lihat bangun yang kedua. Nah, di sini ada sebuah persegi yang dipotong menjadi 2 sama besar. Ya. Dipotong menjadi 2 sama besar, 2 bagian yang sama besar. Salah satu bagiannya sudah diarsir. Nah, pertanyaannya, nyatakan banyaknya arsiran dalam bentuk pecahan. Oke, banyaknya yang diarsir berapa bagian? 1 bagian. Dari berapa totalnya? Dari 2. Maka cara menuliskannya menjadi 1/2. 1 bagian yang diarsir dari total 2 bagian. Ya. Lalu bagaimana dengan bangun yang selanjutnya? Coba teman-teman perhatikan. Di sini tidak terpotong sama besar ya. Jadi ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil. Nah, sebelum kita menyatakan dalam bentuk pecahan, ingat, kita harus membaginya sama besar terlebih dahulu. Oke, lalu bagaimana Bu caranya? Itu kan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Coba teman-teman buat garis bantu. Ya, seperti ini. Kita buat garis bantu yang pertama dan garis bantu yang kedua. Oke. Sekarang coba perhatikan, sudah sama besar semua ya? Oke, semuanya sudah sama besar, tinggal kita hitung. Berapa totalnya dan berapa yang diarsirnya? Totalnya berapa potong atau berapa bagian? Ya, betul. Ada 8 bagian. Jadi satu lingkaran ini sudah dibagi menjadi 8 bagian. Sedangkan yang diarsir adalah 3 bagian. Maka bentuk pecahannya menjadi, banyak arsirannya berapa? 3. Totalnya 8. Berarti pecahannya menjadi 3/8. Ya, paham ya sampai sini? Oke. Nah, di sini Ibu memiliki 2 bangun yang diarsir lagi, ya. 2 bangun ini sama besar. Nah, bangun yang pertama dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, ya. Maka jika bangun yang pertama ini dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka menjadi seperti apa? Ada 1 bagian yang diarsir dari totalnya berapa bagian? 2. Berarti bentuk pecahannya adalah 1/2. Lalu bagaimana dengan bangun yang kedua? Nah, yang kedua ini dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, ya. Dan ada berapa yang diarsirnya? Ada 4. Maka bentuk pecahan dari bangun kedua ini adalah 4 arsiran dari total 8. Berarti 4/8. Coba teman-teman perhatikan. Bangun yang pertama dengan bangun yang kedua itu luasnya sama ya. Nah, tapi pecahannya berbeda. Banyaknya arsiran yang pertama itu 1/2, sedangkan banyak arsiran yang kedua itu 4/8. Tapi luas yang diarsirnya sama. Ya, sama besar. Nah, bagaimana bisa luas arsirannya sama besar tapi kok pecahannya beda ya? Nah, coba kalau teman-teman amati 1/2 dengan 4/8. Kita coba yang 1/2 ini pembilangnya dikali 4. 1 kali 4 berapa? 4. Penyebutnya juga kita kalikan 4. 2 kali 4, 8. Nah, coba teman-teman lihat. Ternyata jika yang 1/2 ini dikalikan dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya, pembilang dikali 4, penyebut dikali 4, hasilnya sama dengan 4/8. Ya, ketika dikalikan bilangan yang sama, hasilnya menjadi
sama, yaitu sama-sama 4/8. Maka pecahan yang seperti ini hubungannya disebut sebagai pecahan yang senilai. Ya, sebetulnya nilainya akan sama ketika dikalikan oleh bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, menentukan pecahan senilai itu dengan cara mengalihkan atau boleh membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Seperti halnya yang tadi. Ya, pembilangnya dikali 4, penyebutnya juga dikali 4. Maka pecahan tersebut bisa jadi senilai. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya adalah menentukan pecahan senilai dari pecahan berikut ini. Ya, kita akan menentukan pecahan senilai dari pecahan berikut ini. Pertama, 3/4. Kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 3/4. Oke, ingat tadi untuk menentukan pecahan senilai kita bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kali ini kita gunakan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu mengalihkan dengan bilangan yang sama. Teman-teman boleh dikalikannya dengan bilangan berapapun ya. Mau dengan 3, 4, 10, 100, 120, berapapun itu boleh. Asalkan pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Nah, sekarang coba 3/4 ini Ibu akan coba kalikan dengan bilangan 3. Pembilangnya Ibu kalikan bilangan 3, maka sesuai syaratnya penyebutnya pun dikalikan 3. Oke, sama-sama dikali 3 ya. Maka hasilnya adalah 9/12. 9 dari 3 kali 3, 12 dari 4 kali 3. Jadi pecahan yang senilai dengan pecahan 3/4 itu adalah 9/12. Oh Bu, kalau gitu berarti bakal banyak sekali ya pecahan yang senilainya. Betul sekali, tergantung teman-teman mengalihkannya dengan berapa. Jadi nanti hasilnya akan banyak ya, tidak tunggal, tidak hanya satu. Jadi mungkin nanti kalau dikalikan 4 menjadi 12/16 ya, dan ada lagi dan seterusnya. Jadi nilai yang pecahan yang senilainya dengan 3/4 itu akan banyak. Oke, kita coba lihat dengan bilangan yang kedua. Kita harus mencari pecahan senilai dari 14/16. Nah, ingat, kalau teman-teman perhatikan tadi cara menentukan pecahan senilai itu boleh mengalihkan atau membagi ya. Kalau tadi kita mengalihkan ya, kalikan 3 atasnya, bawahnya kalikan 3. Nah, sekarang kita coba, kita bagi atas dan bawahnya dengan bilangan yang sama. Boleh berapapun asalkan hasilnya bulat. Nah, di sini pembilangnya itu 14 dan penyebutnya 16. Nah, untuk memudahkannya kita bagi berapa ya? Yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Oke, kita bagi dengan 2. 14-nya kita bagi 2, 16-nya kita bagi 2. Maka hasilnya menjadi 7/8. Nah, 14 dibagi 2 adalah 7, 16 dibagi 2 menjadi 8. Maka kita dapat simpulkan 14/16 itu senilai dengan 7/8. Mudah bukan? Iya. Mudah sekali untuk menentukan pecahan senilai, tinggal kalikan atau bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas, silahkan cek Google Classroom masing-masing kelas. Ibu akan upload tugasnya di sana, jangan lupa dikumpulkan. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.